pagi anak-anak semua, kembali ketemu di pembelajaran PJOK ya, dengan channel OF Odan ini, melalui channel OF Odan ini. Baik semua anak-anak, sekarang Pak David akan mengajar tentang kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk ujian sekolah, ujian akhir sekolah yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya, kurang lebih 1 minggu lagi, nanti akan dilaksanakan di awal Juni tuh. Jadi kamu harus siap-siap. Pak David hadir sekarang dalam video pembelajaran ini untuk mempersiapkan kita semua melalui kisi-kisi ya. Apa fungsi kisi-kisi? Sepertinya sudah Pak David jelaskan ya. Kisi-kisi itu untuk membantu kalian belajar agar lebih fokus apa yang harus dipelajari. Karena nanti apa yang akan diberikan di kisi-kisi, materi-materi yang akan diberikan di kisi-kisi itu yang akan keluar di ujian sekolah nanti. Yang tidak ada di kisi-kisi itu tidak akan keluar di ujian sekolah nanti. Jadi tidak perlu dipelajari. Yang dipelajari yang hanya ada di kisi-kisi saja. Lebih mudah tak? Lebih mudah kan? Jadi ini sangat membantu kalian untuk dapat menguasai semua materi yang ada. Oke, baik, kita akan mulai. Sebelum mulai, kalian harus mempersiapkan dulu ya alat tulis untuk mencatat. Alat tulis untuk mencatat. Ayo dipersiapkan dulu ya, dipersiapkan dulu. Baik, udah siap semua? Sudah siap? Catat baik-baik, tulis yang rapi biar nanti bisa dibuka dan dipelajari lagi. Ya. Andai kata butuh masih video ini, nanti pada video ini pada upload di YouTube. Jadi bisa dilihat-lihat terus ya sebagai video pembelajaran buat kita semua. Baiklah, kita akan mulai ya. Sudah siap belum? Kita akan mulai. Miring nggak sih ya? Miring nggak? Sudah oke ya kayaknya ya? Oke ya? Cukup ya? Oke, sebelum kita mulai, Pak David ada buku nih. Kebetulan Pak David ada di perpustakaan. Ya, bagus sekali, banyak perpustakaan ini bagus sekali. Berada di SDS 2 Suite Indo Lampung. Perpustakaannya sangat baik dan banyak buku-buku. Nah, ini salah satu bukunya ya. Taktik 3 lebah cilik. Nah, ini bagus nih. Bagus. Bagaimana sih dalamnya sih? Pak, kayak gimana Pak? Ini Pak, ceritanya Pak. Saya juga mau Pak. Ini saya diceritain aja deh Pak. Kalau mau diceritain boleh. Kalau mau diceritain boleh. Silakan kalau mau diceritakan. Diisi di kolom komen. Ya. Pak, kita diceritain dong. Gitu. Banyak buku-bukunya ya. Di belakang Pak David banyak. Di sebelah sisi sana banyak. Mau lihat ya? Itu ya. Banyak sekali buku-bukunya ya. Bagus-bagus ya. Banyak sekali. Kalau mau diceritain boleh isi di kolom komentar nanti ya. Oke. Ya, ada buku ini juga bagus nih. Why namanya? Sebagian dari kalian juga sudah banyak yang tahu kan? Why? Nah, ini bagus nih. Ini bukunya berwarna, ada ceritanya di dalam. Tuh ya. Ada ceritanya di dalam, lucu-lucu. Kalian selain membaca juga nanti akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tuh. Banyak sekali lucu-lucu, bagus-bagus gambarnya ya. Nah, tuh. Banyak tuh. Dan itu
seri buku ini banyak sekali di perpustakaan kita. Ya. Baik, oke, jika sudah siap, oke, siapkan buku dan alat tulisnya. Yang pertama, ditulis. Ini tentang gerakan senam, ya. Tentang senam masih tetap ada materinya, senam irama. Senam irama itu apa? Senam irama sudah tahu ya. Gerakan yang diiringi dengan musik. Itu senam irama. Sudah dicatat. Ya. Nah, lalu kita berlanjut. Biasanya kalau kita mau memulai olahraga atau pendidikan jasmani untuk menghindari cedera dan untuk meningkatkan suhu tubuh kita ke dalam suhu tubuh berolahraga, ya, itu namanya kita butuhkan pemanasan. Iya, pemanasan. Gitu. Karena olahraga itu bukan aktivitas yang biasa. Jadi dia membutuhkan suhu tubuh yang pas. Pak, seperti apa sih Pak maksudnya itu pemanasan? Ya seperti kayak orang tua kalian kan suka mudik, misalnya jalan-jalan jauh lah, mudik atau liburan, jalan-jalan jauh menggunakan motor atau menggunakan mobil. Biasanya sebelum digunakan, biasanya kan motornya atau mobilnya dipanasin dulu sebentar, ya kan? Kalau pengen dibawa jauh, liburan atau pulang kampung, ya, mudik, kan harus dipanasin dulu dia karena masih dingin gitu ya mesinnya. Nanti kalau dipaksa langsung bisa nanti ada kerusakan di waktu-waktu mendatang. Biasanya kan dipanasin dulu kan, motornya dipanasin sebentar, semenit 2 menit, mobilnya dipanasin sebentar, semenit 2 menit 3 menit sebelum dibawa jauh. Begitu juga tubuh kita, jika ingin melakukan olahraga, disesuaikan dulu, baik suhunya, organ-organ tubuh yang lain. Ya, Pak David tidak perlu terlalu dalam tentang itu. Yang penting anak-anak mengetahui untuk menghindari cedera sebelum berolahraga, ada baiknya kita melakukan pemanasan. Setelah selesai pemanasan, dilakukan apa? Olahraga. Setelah olahraga selesai dilakukan apa? Pendinginan. Ya, pendinginan. Nah, itu dicatat. Pendinginan supaya mengembalikan lagi kondisi normal tubuh kita untuk beraktivitas sehari-hari. Denyut nadinya yang tadinya kenceng kita pelanin ke denyut nadi normal. Suhu tubuhnya kita tenangin, kita turunin ke suhu tubuh normal. Ya, dan banyak lagi yang kita lakukan dalam pendinginan supaya menghindari cedera. Sudah dicatat ya. Tuh, sudah ada 2. Nah, sekarang lanjut lagi tentang sikap-sikap terpuji dalam pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Melalui pendidikan jasmani ini kita diajarkan untuk belajar bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana caranya supaya kita ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa? Salah satunya sebelum kita belajar, sebelum dimulai kita ngapain? Iya, sebelum dimulai kita belajar untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, itu mengajarkan kita untuk bertakwa. Sebelum dan sesudah pembelajaran, baiknya kita berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya, biar kita terus mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa semua bisa berjalan dengan baik itu karena campur tangan Tuhan, bukan semata-mata hebatnya kita, ya. Baik, seperti itu dicatat, ya.
Dan juga melalui pembelajaran olahraga ini kita diajarkan untuk bersikap jujur. Apalagi pas pembelajaran daring ini ya, atau online. Kamu jauh di mana, Pak David di mana, gitu. Pada saat dikasih tugas, kamu jujur nggak mengerjakan sendiri, tidak mengambil pekerjaan dari orang lain. Mencontek misalnya, copy paste dari tugas temennya, karena kita ada di dalam satu grup kan, kemungkinan itu ada gitu. Nah ini kita diajarkan untuk bersikap jujur. Ayah bunda yang di rumah minta tolong untuk dibantu anaknya dalam bersikap jujur, biar tumbuh kejujuran dalam anak-anak kita semua. Diarahkan pada saat pembelajaran ya, ayah bunda ya, diarahkan. Saya juga sebagai orang tua seperti itu. Sepertinya pengen kita kerjain semua biar nilainya 100 ya. Tapi itu bukan porsi kita. Sebagai orang tua, porsinya mengarahkan, memberi pengertian. Yang tidak mengerti kita ajarkan. Biarkan anak sendiri yang menentukan pilihan. Baik, itu saja anak-anak belajar jujur ya. Pak David yakin kamu bisa semua ya. Karena Tuhan maha melihat. Baik, melalui pembelajaran olahraga kita bisa belajar disiplin dan kejujuran. Lanjut ya. Juga melalui pembelajaran olahraga kita bisa diajarkan tentang bekerja sama. Itu bagus banget ya. Itu bagus banget. Contohnya bekerja sama pada saat bermain kan, kita suka bermain sepak bola, bola basket, bola voli, kasti, rounders, dan sebagainya, yang termasuk permainan-permainan yang berkelompok. Biasanya kalau berkelompok itu kita bekerja sama ya. Lawannya berkelompok apa? Sendiri. Kalau sendiri kita tidak kerja sama. Karena kita sendiri, misalnya bulu tangkis yang tunggal sendiri gitu. Tenis meja yang tunggal sendiri. Tapi kalau udah double, ganda, ya kita harus kerja sama sama teman kita. Nah, di olahraga juga diajarkan kerja sama. Lagi main sepak bola nih, kita lagi mendribble bola, kita dijagain sama lawan kita, ada teman kita yang kosong, kita oper bolanya ke teman kita, begitu. Kita pengen tembak ke gawang nih, lagi mau main basket ya, kita mau tembak syuting ke ring basket misalnya, kita dijagain sama teman kita ya, dijagain ya, kita oper kita dijagain sama lawan kita, teman kita kosong, kita oper supaya dia bisa nge-shoot ke ring. Di sepak bola juga seperti itu ya. Kalau kita lagi dribbling bola mau nge-shoot ke gawang, dijagain ada lawan di situ, teman kita kosong, kita oper ke dia. Itu ciri-ciri kerjasama, diajarkan dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya. Seperti itu. Main bulu tangkis, kita ganda, dia kanan, kita kiri. Pokoknya kalau ada bola ke kanan, kamu ya kiri, aku ya, begitu. Terus pakai strategi depan belakang. Kalau yang di depan, bola di depan, kamu yang ambil ya, aku yang di belakang, aku yang ambil ya. Kita harus belajar kerjasama. Jangan semuanya di depan, semuanya bola di depan, nanti rebutan. Nanti marah-marahan, kamu sih. Nah, jangan marah-marahan, tidak boleh. Kita harus kasih semangat teman kita ya, pada saat bekerja sama. Oke. Kita masuk ke lompat jauh ya. Masih ingat lompat jauh ya? Lompat jauh itu ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama dia lari dulu. Kiplik. Habis lari cepat, kiplik. Terus dia lompat dulu ya. Dia menolak dulu. Menolak. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada gerakan di udara, melayang. Yang keempat, mendarat, seperti itu.
Jadi ada 4: berlari, melompat, melayang, itu melayang di udara, dan keempat mendarat. Nah, di olahraga kita harus familiar atau familiar itu kita harus paham, dan biasanya itu ada istilah-istilah di olahraga menggunakan bahasa Inggris. Jadi paling tidak kita tahu ya, walaupun masih kelas rendah, kelas lower class, kelas 3 sekalipun harus bisa tahu. Walaupun masih SD pun kita harus tahu, paling tidak kita harus mengetahui itu ya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 2 bahkan sudah kita perdengarkan istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, di olahraga, di lompat jauh, yang pertama itu, langkah pertama itu, tahapan pertama berlari, bahasa Inggrisnya run. Ya, lalu lompat, jump. Lalu melayang, fly. Terakhir, mendarat, landing. Ya, run atau running, oke. Run, jump, fly, land, day. Kayak gitu. Ya. Baik ya. Oke, itu dicatat. Dari kanan boleh, dari kiri juga nggak apa-apa. Tergantung lapangannya. Run, jump, fly, landing. Oke, lanjut ya. Nah, dalam olahraga itu ada jumlah pemain. Ya, kalau permainan bola basket, jumlah pemainnya ada berapa? Yang main di lapangan 5 pemain lawan 5 pemain. Itu kalau di pelajaran, di permainan bola basket. 5 pemain melawan 5 pemain. Kalau di dalam sepak bola, 11 pemain melawan 11 pemain. Oke, diingat ya. Oke. Kalau di bola voli, 6 pemain lawan 6 pemain. Dah 3 aja dulu. Diulang Pak, boleh. Kalau sepak bola, bola basket dulu ya. Bola basket itu 5 pemain melawan 5 pemain. Bola basket 5 pemain melawan 5 pemain. Kalau bola voli 6 pemain melawan 6 pemain. Kalau sepak bola 11 pemain melawan 11 pemain. Ya. Oke. Ring basket, kalau di basket ring basketnya ada berapa? Jumlahnya ada 2, ring basketnya ya ada 2. Kalau di sepak bola ada berapa gawangnya? Juga ada 2. Kalau di bola voli netnya ada berapa? Netnya ada 1. Ya. Oke. Nah, di dalam bola basket itu ada poin-poin. Kalau sepak bola itu sekali memasukkan bola kan dia poinnya 1. Tapi kalau di bola basket itu ada 3 macam poin. Ada 1 poin, memasukkan bola itu dapatnya 1 poin. Pas memasukkan bola lagi dapatnya 2 poin. Pas memasukkan bola lagi dapatnya 3 poin. Masih ingat kan dengan video kita sebelumnya? Ya, nah itu juga dipelajari itu. Kalau 1 poin itu pada saat kita melakukan free throw atau lemparan bebas, biasanya hanya dapat 1 poin itu. Itu free throw, kita dapat masuk bola dapat 1 poin. Nah, kalau menembak bola di dalam garis
3 poin, itu dapatnya 2 poin. Di dalam garis 3 poin, itu dapatnya hanya 2 poin. Tapi kalau kita di luar garis 3 poin menembak bola, tuing, dapatnya 3 poin. Ya, kalau mau lebih jelas, lihat lagi video Pak David tentang pelajaran bola basket. Karena itu nanti keluar. Ya, poin 1, 2, dan 3. Oke? Ya. Oh, kemarin ada klub Real Madrid ya. Real Madrid itu dari negara mana? Klub Real Madrid itu dari negara Spanyol. Wah, belajar tentang Spanyol kita, Pak. Iya. Kalau Manchester United dari Inggris. Iya. Oh, pokoknya kita pemikirannya harus luas ya. Kalau Persija kan dari Jakarta. Persib dari Bandung. Jadi yang dalam harus tahu juga, pengetahuan umum yang luar juga harus tahu juga. Ya, yang terkenal saja ya. Yang terkenal. Kalau di Lampung ada namanya Badak Lampung. Oke, itu klub olahraga ya. Kita masuk sekarang ke dalam kebersihan diri atau tubuh. Membersihkan diri atau tubuh ya. Tubuh. Bukannya meja yang dibersihin, bukannya tempat tidur yang dibersihin, tubuh. Kita membersihkan tubuh. Ya, bukannya baju yang dibersihin, bukan. Kita membersihkan tubuh ini, bukan yang kita pakai. Jadi kita fokus ke membersihkan tubuh ya, membersihkan tubuh. Jadi apa saja aktivitas membersihkan tubuh? Dari ini rambut kan termasuk tubuh, rambut dikeramas ya. Matanya kalau ada kena debu dikasih tetes mata. Telinganya dibersihkan pakai alat yang bagus. Hindari menggunakan cotton bud karena bisa kadang menusuk, malah membuat kotoran itu terdorong ke dalam. Hati-hati sekali ya. Kalaupun harus memakai, hati-hati sekali. Lebih baik ke rumah sakit kalau sudah, atau klinik kalau sudah ada pendengaran yang kurang baik. Hidung dibersihkan, gigi disikat ya. Gitu. Mandi menggunakan sabun, kulit ini kita sabun ya. Kulit ini kita sabun. Begitu kuku kita potong, tangan maupun kaki. Itu masih kebersihan tubuh ya. Kalau mencuci baju enggak, bukan kebersihan tubuh ya. Kalau menyapu lantai bukan kebersihan tubuh. Membersihkan, merapikan tempat tidur itu bukan termasuk kebersihan tubuh ya. Oke, kita fokusnya di kebersihan tubuh ya, atau kebersihan diri sendiri. Apalagi nih? Nah, untuk menyikat gigi bagaimana? Gigi kan ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian belakang. Itu disikat semua ya. Boleh atas bawah. Ya kalau yang tengah, atas juga ya, bagian tengah, atas bawah itu. Atau yang bagian dalam, itu juga disikat semua ya. Oke. Nah, kita masuk ke salah satu penyakit. Ya, salah satu penyakit, kalau penyakit kulit di wajah itu ditandai dengan putih-putih ya. Biasanya itu ada panu ya, ada panu,
Terus juga ada jerawat. Nah, Pak David ada jerawat kan ini nggak kelihatan ya. Nah, ini kita harus rajin-rajin sering cuci muka. Apalagi daerah kita berdebu ya. Kalau jarang cuci muka nanti debunya masuk ke pori-pori kita yang paling kecil tuh di kulit, nanti diem di situ, nggak kita sabun, nggak kita bersihkan, nanti di situ ada bakteri. Nah, itu yang bisa menyebabkan jerawat. Begitu ya, harus rajin-rajin, oke? Gitu. Biasanya di kulit itu ada gatal-gatal juga di kulit. Oh, ya, harus dikasih obat salep kulit. Pergilah ke klinik atau ke dokter ya. Gitu. Kalau kotoran di mata suka dibilangnya belekan ya, atau kotoran mata. Ya, kalau di hidung disebutnya suka apa? Upil, kotoran hidung ya. Itu harus dibersihkan. Apalagi ya? Menurut Pak David sudah semua itu ya. Kamu catat baik-baik. Catat baik-baik supaya kamu pada saat mengerjakan soalnya bisa catat yang rapi. Ya, kalau misalnya kamu belum, nah sekarang nyatetnya mungkin terlalu cepat, kamu bisa diulang, bikin catatan yang rapi biar membacanya enak ya. Seperti itu. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan bisa di komen di bawah. Kan kita nggak bisa ngobrol nih, bisa kamu komen nanti di bawah, atau di grup kita kamu bisa tanya ke Pak David apa yang belum jelas ya. Sebentar lagi loh, seminggu lagi. Diperhatikan, kisi-kisinya dipelajari ya. Itu dari Pak David. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Pelajari saja yang ada di kisi-kisi ya. Tidak perlu belajar yang di luar daripada kisi-kisi yang Pak David sudah beritahu, karena itu tidak akan keluar. Kan banyak yang kamu harus pelajari ya. Karena banyak yang harus kamu pelajari, kamu belajarnya harus fokus. Semoga ini bermanfaat, kurang lebih setengah jam ini bermanfaat buat kita semua. Kasih tahu teman kamu untuk menonton video ini. Kalau teman kamu itu lupa, mungkin beritahu, share ke teman kamu. Oh, ini ada video pembelajaran kisi-kisi buat ujian akhir semester nih teman-teman. Lihat videonya ya, karena Pak David kemarin lihat ada sebagian teman kamu yang tidak menonton kisi-kisinya di mid semester kemarin ya. Dengan yang menonton itu ada perbedaan nilainya yang kelihatan jauh. Yang mengikuti kisi-kisi itu rata-rata nilainya bagus-bagus ya. Yang tidak memperhatikan kisi-kisi, tidak menonton video ini, video pembelajaran ini, nilainya ada yang kurang. Karena mungkin belajarnya bingung. Dengan adanya kisi-kisi ini kamu bisa fokus belajarnya. Ini saja yang dipelajari, nggak usah yang lain. Khusus pelajaran PJOK. Baik, terima kasih banyak anak-anak. Dan salam hangat dari saya buat orang tua. Salam hangat, salam hormat saya kepada orang tua yang sudah membantu anak-anak belajar di rumah. Kami sebagai guru berterima kasih banyak. Semoga Tuhan yang memberikan kebaikan buat kita semua. Jaga kesehatan buat kita semua. Pak David juga mohon maaf kalau ada salah kata ya, salah tindakan. Pak David mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik anak-anak, itu saja. Oh iya, Pak David ada ini nih, apa namanya? Pak David tutup dengan ini ya, tebak-tebakan. Siapa tahu ada yang tahu ini, tebak-tebakan.
Apakah aku, ini tebak-tebakannya, apakah aku kalau di dalam api itu aku paling belakang. Tapi kalau di dalam ikan, aku paling depan. Tapi kalau di dalam mainan, nih ada mainan, aku di tengah-tengah. Wah, apakah itu? Ulang ya. Aku kalau di depan, aku kalau di dalam api, aku itu paling belakang. Kalau di dalam api, aku paling belakang. Tapi kalau aku di dalam ikan, aku paling depan. Tapi kalau aku di dalam mainan, aku di tengah-tengah. Ayo, apa yuk? Ya, jawab sendiri ya. Oke, jawabnya di grup aja dah. Ya, di grup aja. Itu saja dari Pak Davi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Bye-bye.